Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالعلم يا أرحم الراحمين. Bersambung daripada bagian yang pertama, di mana bagian pertama ini menjelaskan tentang apa tujuan di dalam penulisan kitab ini, yaitu beliau menulis tentang doa-doa dan wiritan-wiritan yang mujarrabah, baik yang diriwayatkan dari Rasulullah, dari para sahabat dan para ulama-ulama saleh dan para ulama-ulama waliullah. Sebelum menyikapi tentang seumpamanya ada komentar, katanya pengarang di sini, sebenarnya ada komentar apakah bid'ah ketika kita melakukan sebagian amalan-amalan ibadah dan zikiran-zikiran yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan apakah juga termasuk syariat ketika kita mencari kesembuhan atau berobat dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan menulis ayat-ayatnya, atau setelah ditulis dan dibuat tamaim atau dikalungkan kepada bayi, apakah itu termasuk dari syariat? Begitu. Sebelum itu, katanya pengarang di sini ingin memberikan beberapa pernyataan-pernyataan para ulama tentang hal yang berkaitan dengan amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pertama, dzakara Ibnu Abidin fi hasyatihi. Ibnu Abidin berkata dalam kitab hasyahnya, qad warada 'anis salaf ba'dul ibadat wal adhkar mimma lam yarid minas fi sunnah wa lam ya'uddu dzalika bid'atan. Sungguh telah datang dari ulama salaf kita amalan-amalan yang sebagian amalan ibadahnya dan zikiran-zikirannya tidak pernah bersumber dari Rasulullah atau tidak pernah diamalkan dan dibacakan oleh Rasulullah. Namun walam ya'uddu zalika bid'atan. Namun ulama salaf tidak menganggap zikiran-zikiran yang mereka lakukan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, mereka tidak menganggapnya sebagai bid'ah. Wala farqa bainal Qur'an wal azkar fakullun zikrun lillahi ta'ala. Tidak ada perbedaan jika muaranya adalah zikir kepada Allah. Tidak ada perbedaan antara Al-Quran dan zikir-zikir yang lain jika tujuannya adalah berzikir kepada Allah. Wala dalil ala tafriq bainahuma, dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ada perbedaan antara Al-Quran dan zikiran-zikiran ketika digunakan untuk berzikir. Tidak ada perbedaan, tidak ada dalil yang membedakannya. Wa amalu ahli ilmi ala adami inkari ma fa'alahu masyayikhul Islam. Juga diperkuat dengan amalan yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, di mana mereka tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh guru-guru mereka. Wa hadhihi siratuhum qarnan ba'da qarnin. Dan sejarah mereka tidak hanya ada pada kita, tapi sudah turun-temurun dari generasi ke generasi, dari abad ke abad diceritakan dan juga dituliskan apa yang mereka lakukan dan amalkan. Hum a'lamu minna wa atqalillah. Dan mereka itu para ulama-ulama kita yang terdahulu, leluhur-leluhur kita yang juga mengaji kepada ulama-ulama salaf, ulama-ulama sebelumnya, a'lam minna wa atqalillah. Tentunya mereka lebih alim dari kita dan lebih bertakwa kepada Allah, wa atba'u lis-sunnah, dan lebih patuh dan mengikuti kepada sunnah. Wa mithlu hadhil umur ma warada min ad-du'a al-mujarrab li radd ad-dallah wa huwa ya jami'an nas li yawmin la rayba fi ijma' baini wa baina dhallati.
Contoh kecil saja katanya Syekh ini pengarang di sini. Contoh kecil saja yaitu doa yang mujarrab yang sering diamalkan sebagai doa untuk mengembalikan barang yang hilang di antara kita. Ketika kita punya barang yang hilang, maka doa ini biasa dibacakan. Ya jami'an nas liyaumil la raiba fi, wahai zat yang mengumpulkan manusia di hari yang tidak diragukan lagi, yaitu di padang mahsyar, ijma' baini wa baina dhallati, kumpulkanlah antara aku dan antara barang yang hilang dariku. Ini doa mujarrab yang sudah biasa dibacakan ketika hendak mencari barang yang hilang atau ketika kita kehilangan satu barang. Faqad dzakara adadun min ahli al-ilmi kan Nawawi wa ba'du syuyukhihi annahu mujarrab, bahwa telah menyebutkan sebagian banyak dari para ahli ilmu seperti Imam Nawawi wa ba'di syuyukhihi dan sebagian daripada guru-gurunya annahu mujarrab, bahwa doa ini telah terbukti, wa annahum jarrabuhu, dan mereka juga membuktikannya, falam yakad an yanharim, bahkan apa yang pembuktian yang terjadi pada mereka hampir tidak ada yang merusak. Artinya memang secara valid memang turun-temurun dari generasi-generasi hal ini disejarahkan dan ditulis dan diceritakan. Wal fadlu lillahi wahdah, dan keterkabulan daripada doa itu sebenarnya bukanlah dari doanya, bukanlah dari para imamnya, tapi dari Allah semata-mata, dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Famithlu hadhil adhkar wal adhiya la ba'sa biha. Katanya pengarang di sini, bacaan-bacaan seperti ini, seperti ya jami'an nas liyaumil la raiba fi, ijma' baini wa baina dhallati, sebenarnya azkar dan adhiyah seperti itu la ba'sa bihi, doa-doa dan wiritan dan zikiran seperti itu tidak apa-apa untuk diamalkan. Sawa'un bi'adadin mahdud, sama saja dengan ada hitungan yang ditentukan, atau bi ghairi adadin mahdud, atau tak ada hitungan yang ditentukan, wa nahwi dzalik, dan lain sebagainya. Jadi tidak apa-apa untuk diamalkan. Wa nahwi hadza, bukan wa nahwi dzalik, wa nahwu hadza min al-adya al-mujarrabah al-warida 'anis salaf, du'a ya wadud ya wadud. Juga menjadi bagian contoh dari doa selain dari doa ya jami'an nas tadi adalah doa mujarrab yang terbukti yang juga diriwayatkan dari ulama salaf kita, yaitu doa ya wadud ya wadud. Fakadzalik ma da'a bihi syuyukhul Islam wa tahdiduhu bi arba'ina, dan juga ini didoakan atau dibuat doa oleh syuyukhul Islam, oleh para ulama-ulama kita, dan diberi batasan hitungan 40 kali bacaan ya wadud ya wadud. Dan diriwayatkan di sana wa annahu yuhyil qalbah, wiritan ini bisa menghidupkan hati kita. La'allahu mimma thabata lahum wa limasyayikhim bitajrubah annahu yuhyil qalbah. Mungkin saja hal ini diriwayatkan karena memang sudah terpatri, telah tetap bagi mereka, bukti bagi mereka dan bagi para guru-guru mereka, dengan berdoa seperti ini memang yuhyil qalbah, bisa menghidupkan hati kita, sehingga oleh mereka, para guru-guru kita dan guru-guru sebelumnya, diamalkan. Fal amalu bihi laisa minal bid'ah fi syai'. Mengamalkan hal itu tidaklah termasuk dari bid'ah sama sekali. Waqad yakunu asluhu tajrubah aw ba'dur ru'a, yang mungkin kadang-kadang asal daripada pengamalan disebabkan oleh tajrubah atau ada sebuah bukti daripada doa sehingga atau bacaan itu sehingga ia mengamalkannya, aw ba'dur ru'a, atau karena sebagian dari diilhami oleh sebuah mimpi sehingga diamalkan dan terbukti dan diamalkan hingga sekarang. Wa mithlu hadza mawjud fi adhiyatis salaf. Contoh seperti ini juga ada di doa-doa ulama salaf.
Wa man raja'a tarajum wasyar alima dzalika yaqinan, dan orang yang ingin mengetahui hal itu bisa cepat untuk mengetahuinya, khususnya bagi orang yang sering bermutalaah atau mengkaji tentang at-tarajum, biografi ulama, wasyar dan sejarah-sejarahnya. Mereka akan alima dzalika yaqinan, akan menemukan amalan-amalan seperti itu secara yakin. Amalan yang memang tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah, namun diamalkan oleh para ulama-ulama salaf. Fala nunkir amran lam yunkiruh, maka seyogyanya kita tidak bisa mengingkari apa yang tidak diingkari oleh guru-guru dan ulama-ulama kita. Wala nuraddid ibaratal muta'allimin, janganlah kita sering mendengung-dengungkan istilah-istilah orang-orang sekarang yang sok-sok alim. Lau kana khairan lasabaquna ilaih, mereka sering berkata seandainya ini baik maka ulama salaf kita akan melakukannya, maka sahabat dan Rasulullah akan melakukannya. Seandainya hal itu baik, karena hal itu tidak baik, demikian pemahaman eksplisitnya, maka berarti tidak diamalkan oleh para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Walakin liyasa'una ma wasi'ahum, akan tetapi katakan pada mereka apa yang telah mereka terima secara lapang, ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita, ulama salaf kita yang telah menerima bacaan-bacaan dan doa-doa itu secara lapang dada, maka kita sebagai pengikutnya liyasa'una ma wasi'ahum, kita juga harus berlapang dada untuk menerima perbedaan dan doa-doa bacaan tadi untuk kita juga amalkan sebagai regenerasi atau penerus daripada ulama-ulama kita sebelumnya. Karena apa? Fahum a'lamu bis sunnah wal bid'ah minna. Dengan dasar pertama, mereka para ulama-ulama salaf kita lebih alim daripada kita, dengan lebih tahu tentang sunnah, lebih tahu apakah itu bid'ah daripada kita. Wa ma'a dzalik lam ya'ti anhum harfun wahid bi bid'iyyati hadhil abiyah. Kendati pun ternyata walaupun mereka itu alim, lebih alim dari kita dan lebih tahu tentang apa yang dinamakan bid'ah, kendati pun demikian mereka para ulama-ulama salaf tak pernah satu huruf pun kita dengar dari mereka bahwa mereka membid'ahkan bacaan dan doa-doa seperti yang saya bacakan tadi itu. Wala yahdiyanallahu lima adalla anhu, tidak mungkin kita akan mendapat hidayah lebih baik kemudian ulama-ulama kita ada dalam kesesatan. Tidak mungkin. Artinya tidak mungkin dengan kita meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh ulama sebelumnya, karena itu tidak bersumber dari Rasulullah, kemudian kita merasa paling orang mendapat hidayah, sedangkan ulama-ulama kita yang mengamalkan amalan yang tidak ada dan tidak bersumber dari Rasulullah, mereka akan sesat. Tidak mungkin seperti itu. Yang ada, yang masuk akal adalah kita lebih jelek daripada mereka. Kita lebih mengharapkan hidayah daripada para pendahulu dan para ulama-ulama kita. Kullu ulaikal a'immah al-kiram, mereka adalah ulama-ulama dan para imam-imam yang mulia. Wahumul udul, mereka lah orang-orang yang adil. Alladzina qala anhumun nabi, yang telah yang telah diapresiasi oleh Rasulullah dalam hadisnya, yuhmalu hadzal ilmu, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu, yang akan membawa ilmu ini dari setiap generasinya adalah orang-orang yang adil. Siapakah orang-orang yang adil itu? Warasatul anbiya, wahum warasatul anbiya, dan mereka lah adalah para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walais hadza min at-taqlil madhmum. Demikian pula ketika kita meniru ulama-ulama salaf kita dengan bacaan-bacaan tadi,
wirid-wirid tadi, doa-doa tadi bukanlah sebagai taklid yang dicela. Bukan taklid yang dicela, bal huwa minal ittiba, tapi itu termasuk sebagai mengikuti atau sebagai sikap regenerasi daripada ulama-ulama kita. Bagaimana apa yang diamalkan oleh ulama-ulama sebelumnya, kita juga mengabadikan dan terus menjaganya untuk generasi-generasi berikutnya. Itu ittiba. Falaysa fi syar'i ma yuqarrir bid'iyata hadhil umur, karena tidak ada di dalam syariat satupun yang memberi pernyataan dan menetapkan bahwa doa-doa tadi adalah termasuk dari bid'ah. Wal amal biha huwa kal ijma', bahkan mengamalkan amalan dan doa-doa seperti tadi hampir atau bisa dikatakan sebagai ijma' baina ahli ilmi, antara para ulama. Wa ijma'ul ulama hujjah wallahu alam, dan ijma' para ulama jelas adalah argumentasi yang keempat daripada yang ketiga setelah Al-Quran, Sunnah, ijma', kemudian qiyas. Kemudian yang terakhir, wajah fi masail al-Imam Ahmad. Dalam kitab Masail Imam Ahmad ini diriwayatkan riwayat ibnihi, riwayat dari putra Imam Ahmad, yaitu Abdullah. Qala Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal, putra Al-Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam madhab. Imam Ahmad ini yang dikenal 4 madhab ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal ini diriwayatkan oleh putranya. Putranya berkata, ra'aitu abi yaktubu ta'awidh lilladhi yaqra'. Saya melihat orang tuaku menulis tulisan-tulisan atau mungkin ayat atau mungkin doa, di mana ayat-ayat itu mengandung ta'awidh, mengandung perlindungan atau perisai. Lilladzi yaqra, bagi orang yang di sini yaqra, kalau bayi yang gak bisa tidur, yang sering nangis terus, walil huma, dan bagi orang yang berpenyakit panas, li ahlihi, bagi keluarganya, wal qarabati, dan keluarganya itu. Jadi Imam Ahmad menuliskan ayat-ayat itu sebagai ta'awidh, perlindungan. Wa yaktubu lil mar'a idza asura 'alaiha al-wilada. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal, katanya putranya Abdullah, juga pernah menuliskan ayat-ayat lah atau doa-doa daripada tulisan-tulisan itu, kemudian diberikan kepada perempuan yang sulit untuk melahirkan. Tujuannya agar kelahirannya mudah. Fi jamin aw syai'in nadhib, ditulis pada satu besi atau bongkahan itu, aw syai'in nadhib, atau sesuatu yang bersih, dituliskan ya sebagai tabarrukan, semoga si perempuan ini mudah di dalam melahirkan. Wa itu hadits Ibnu Abbas illa annahu kana yaf'al dzalika 'inda wuqu'il bala. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah menuliskan hadisnya Ibnu Abbas. Saya tidak tahu ini apakah hadis Ibnu Abbas itu apa. Illa annahu kana yaf'al dzalika 'inda wuqu'il bala. Namun kata putranya Imam Ahmad ini tidak menuliskan hadis Ibnu Abbas itu melainkan atau kecuali ketika turunnya musibah. Walam arahu yaf'al hadza qabla wuqu'il bala, dan tidak pernah aku lihat orang tuaku melakukannya sebelum turunnya musibah. Artinya ketika musibah itu turun, barulah Al-Imam Ahmad bin Hanbal menuliskan hadis Ibnu Abbas itu. Wa ra'aituhu yu'awwidh fil ma' wa yashrabuhu al-marid, dan juga saya pernah melihat orang tuaku, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, membaca doa-doa perlindungan atau perisai filma di dalam air. Wa yashrabul marid, kemudian diminum oleh orang yang sakit. Wa yusubbu ala ra'sihi minhu, kemudian sisanya dituangkan ke kepala orang yang sakit itu. Wa ra'aitu abi yakhudhu sya'ratan min sya'rin nabi, juga pernah saya lihat orang tuaku, artinya abahku, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, pernah mengambil satu helai rambut Rasulullah SAW, fayadauha ala fih, kemudian ia taruh di
bibir beliau, ditaruh di bibir beliau, yuqabbiluha sambil mengecup satu helai rambut Rasulullah itu, wa ahsibu anni qad ra'aitu yadauha ala ra'si. Demikian pula aku menyangka orang tuaku itu, abahku itu tidak hanya mengecupnya, tapi juga menempatkan satu helai rambut itu pada kepala beliau, ala ra'si au ainihi, atau ditaruh pada mata beliau. Faghamasaha fil ma', kemudian sehelai rambut Rasulullah itu ia celupkan dan ia masukkan ke dalam air. Tsumma yashrabuhu, kemudian ia meminumnya, yastashfi bihi, dengan berharap kesembuhan melalui air celupan daripada satu helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu qad akhadha qas'atan nabi. Demikian pula aku, katanya Abdullah putra daripada Imam Ahmad bin Hanbal, pernah melihat orang tuaku mengambil satu baskom Nabi Muhammad, baskom yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'atha biha ilaihi Abu Yaqub bin Sulaiman, di mana baskom itu dikirim oleh Abu Yaqub bin Sulaiman. Mungkin di waktu itu dia adalah pemimpin atau gubernur lah di daerah daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dikirimkanlah baskom itu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian faghasalaha, beliau membasuhnya, mencucinya, fi jibbi ma'in, dalam satu wadah air. Thumma syariba fiha, kemudian air daripada bekas basuhan itu beliau minum. Wa ra'aituhu ghaira marratin, dan hal ini tidak hanya dilihat satu kali, beberapa kali saya lihat. Yashrabu mimma Zamzam, juga beberapa kali saya lihat yashrabu mimma Zamzam, beliau meminum dari air Zamzam. Yastashfi bihi, dengan berharap kesembuhan. Wa yamsahu bihi yadayhi, dan mengusapkan airnya pada dua tangannya. Wa wajhahu, dan wajah beliau. Itu artinya apa? Inti daripada pesan daripada yang ditulis oleh putra daripada Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa abahnya Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, adalah orang-orang yang juga melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, yaitu seperti itu, ta'awidz, membaca doa-doa atau ayat-ayat yang kemudian ditiupkan kepada air, dan air itu diminum oleh orang sakit dan sisanya disiramkan kepada kepalanya. Kemudian juga beliau bertabarruk dengan rambut Rasulullah, dan hal ini tidak pernah dilakukan Rasulullah, karena mustahil lah Rasulullah memakai rambutnya sendiri untuk bertabarruk. Ya, ini mungkin demikian, sekian dari kami. Semoga berkesinambungan dan berjumpa lagi di bagian ketiga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.